Halo Mams, aku Cita. Di cerita Mam Enjo kali ini, aku mau mengajak Mams untuk latihan postur. Terutama untuk Mams yang baru melahirkan dan banyak menggendong anak dan menyusui, pastikan badannya jadi bungkuk. Nah, yuk kita latih supaya posturnya menjadi lebih baik. Sekarang kita mulai exercise untuk mengatasi keluhan di bahunya menggunakan tower. Kita akan menggunakan spring medium yang cocok untuk beginner di gerakan ini. Oke, gerakan pertama kita lakukan untuk melatih bahunya. Jadi gerakannya seperti ini. Kita pegang dulu push through bar, lalu didorong ke atas sampai terasa otot-otot di area bawah ketiak ini teregang. Waktu melakukan ini pastikan perutnya tetap masuk, tulang iganya juga tetap masuk. Oke, lalu dari sini kita tarik, ada otot-otot di area bawah ketiak ini, kita tarik ke bawah. Lalu dorong lagi ke atas. Karena seringkali otot-otot ini kurang aktif, makanya jadi semua tensionnya menumpuk di bahu atas. Jadi dengan gerakan sederhana ini kita mengaktifkan otot-otot yang selama ini mungkin tidur. Oke, gerakan kedua, kita mau melatih otot-otot di sekitar punggung atas yang masih berhubungan dengan bahu. Jadi kita condongkan dulu badannya ke belakang. Nah, dari sini barnya ditekan ke bawah supaya otot tadi tetap aktif. Lalu kita putar punggung atas atau tulang iganya kita putar sampai terasa stretch di area punggung tengah. Dan kembali. Ini bisa dilakukan 5 kali setiap sisi atau bisa juga dilakukan bergantian. Jadi kiri kanan kiri kanan. Gerakan berikutnya adalah mermaid. Ini bagus juga untuk bahu karena kita akan masih melatih otot di bawah ketiak ini. Tapi ini juga bagus untuk postur secara keseluruhan. Oke, gerakannya kita akan berlutut, terus buka lututnya selebar sendi panggul, yaitu sedikit lebih kecil dari panggul ya. Oke, lalu kita perutnya ditarik masuk, tulang iganya juga masuk, badannya tegak. Tangan yang dekat dengan bar akan mendorong bar. Nah, dari sini aktifkan dulu otot-otot di bawah ketiaknya. Jadi pastikan bahunya tidak naik seperti ini. Jadi ini turun dulu. Lalu kita lakukan yang namanya elongation, yaitu kita tinggikan badannya sampai berasa panjang ke atas sambil masih menjaga perutnya masuk. Oke, tangan yang ini dibawa ke atas, ambil nafas, lalu buang nafas, dorong. Sambil menjaga kedua kakinya tetap tegak. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, dorong. Nah, ini yang kita rasakan, iganya terbuka, pinggangnya ke stretch, bawah ketiaknya juga tetap kerja. Nah, kadang-kadang di tulang iga ini terasa kaku karena biasanya kita kompres ya karena posisi duduk. Nah, supaya lebih ke stretch, bisa juga kita ubah nafasnya. Jadi, kita ambil nafas dan lakukan gerakannya supaya tulang iganya lebih terbuka lagi. Lalu buang nafas, baru kembali. Ambil nafas dan buang nafas. Oke, terakhir untuk lebih stretch, dari posisi ini kita bisa putar badannya agar punggung atau tulang iganya menghadap bawah. Lalu kembali lagi lihat ke depan. Ini untuk extra stretch di seluruh bagian punggung dan pinggang. Dan kembali lagi ke tengah. Gerakan ini bisa dilakukan 5 kali untuk tiap sisi. Berikutnya kita lakukan gerakan kneeling cat. Gerakan ini bagus untuk melatih seluruh ruas tulang belakang dan juga melatih postur supaya tetap tegak. Jadi gerakannya adalah kita pegang push through bar. Oke, cari posisi yang nyaman di awal. Lagi-lagi aktifkan otot di sekitar bawah ketiak.
dan juga perutnya ditarik masuk. Dari sini ambil nafas, lalu buang nafas, dorong barnya ke bawah, tapi rasakan kita mendorongnya dari seluruh punggung ya, jadi bukan hanya tangannya aja yang kerja, tapi seluruh punggung mendorong. Sambil dorong, sambil tarik perutnya masuk dan buang nafas. Terus dorong sampai terasa punggungnya lurus. Dari sini, tarik bahunya turun, ambil nafas, dan buang nafas pelan-pelan, lengkungkan punggungnya dari punggung bawah, lalu punggung tengah, lalu punggung atas, all the way sampai kembali duduk tegak. Ini bisa dilakukan 3 kali, lalu 3 kali berikutnya kita tambahkan gerakan untuk melatih punggung atas. Jadi seperti ini. Mulainya sama, dorong ke depan, buang nafas. Oke, boleh sedikit diangkat bokongnya dan buka dadanya. Dorong barnya ke depan sampai terasa punggung atas bekerja. Dari sini ambil nafas, buang nafas kembali, lengkungkan punggung bawah, tengah, atas, sembari duduk, dan kembali ke posisi tegak. Oke, ini juga bisa dilakukan 3 kali. Nah, tadi gerakan yang di tower. Untuk moms yang tidak ada alatnya, bisa lakukan juga gerakan ini di matras. Yuk kita coba. Jadi berbaring menyamping. Oke, lalu bisa letakkan tangannya di bawah kepala. Kalau tidak nyaman, bisa juga pakai bantal atau alas kepala lainnya. Kakinya ditekuk sampai kira-kira tidak terlalu tekuk ya, jadi masih menyudut ke bawah. Lalu pastikan posisi panggul dan tulang iga dan bahunya itu sejajar. Oke, dari sini kita letakkan tangan lainnya di belakang kepala. Oke, gerakan ini namanya book opening. Jadi pertama, sambil ambil nafas, tengokkan kepalanya ke atas, lalu terus buang nafas, perlahan kita putar dari leher ke punggung atas, lalu ke punggung tengah. Nah, pastikan panggulnya tidak ikut seperti ini ya, jadi panggulnya tetap di tengah-tengah. Dari sini kita buang nafas, mulai dari punggung bawah dulu kembali, lalu punggung tengah, lalu punggung atas. Lagi ya, angkat sikutnya, biarkan lehernya dulu yang memutar, lalu pelan-pelan kita putar dari tulang iga bagian atas, tulang iga bagian bawah, sambil menjaga perutnya masuk dan panggulnya tidak bergerak. Dari sini buang nafas, kembalikan dari pinggang, tulang iga bagian bawah, tulang iga bagian atas, dan leher. Kalau rasanya sudah nyaman dan mau stretch yang lebih banyak, bisa diluruskan tangannya. Jadi angkat ke atas, sama, bawa tangannya ke atas dan putar dulu lehernya. Nah, ini pastikan bukan tangannya yang ke belakang ya, tapi dada atau iganya yang memutar. Nah, jadi ini kita tetap harus menjaga kontrolnya. Dari sini ambil nafas dan buang nafas, kembalikan dari pinggang, tulang iga bagian bawah, tulang iga bagian atas, dan leher, dan kembali ke posisi awal. Jangan lupa lakukan juga untuk sisi sebaliknya. Itu tadi gerakan di tower dan mat untuk moms yang sedang menyusui dan sering merasakan keluhan pegal-pegal di area leher dan juga pundak. Sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal seminggu 2 kali agar pegal-pegalnya tidak kembali lagi. Selamat mencoba di rumah, saya Cipta, sampai jumpa.